bidang infrastruktur. Perubahan sosial bidang infrastruktur paling terlihat adalah perubahan infrastruktur dari zaman Mesopotamia hingga zaman sekarang. Pada masa Mesopotamia, infrastruktur masih sederhana, seperti sistem irigasi, kanal, jalan tanah, dan bangunan zigurat yang berfungsi untuk kebutuhan dasar masyarakat. Sementara itu, di zaman sekarang, infrastruktur sudah berkembang jauh lebih modern dengan adanya jalan raya beraspal, jembatan megah, gedung pencakar langit, transportasi cepat, kereta listrik, pesawat, serta sistem irigasi dan drainase yang canggih. Perubahan ini menunjukkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan manusia yang semakin kompleks dari masa ke masa. Perubahan sosial dari peradaban Mesopotamia, Yunani, Romawi hingga zaman sekarang mengalami perkembangan yang sangat besar. Pada masa Mesopotamia, kehidupan sosial masih bersifat hierarki, terikat pada raja, imam, dan kaum elit. Dengan pendidikan dan pengetahuan yang hanya terbatas pada golongan tertentu. Memasuki masa Yunani kuno, masyarakat mulai lebih terbuka dengan lahirnya demokrasi, filsafat, dan pendidikan yang mencakup seni, ilmu pengetahuan, serta politik, sehingga peran individu lebih dihargai. Pada masa Romawi kuno, kehidupan sosial semakin maju dengan berkembangnya sistem hukum, pemerintahan, serta infrastruktur yang menjadi dasar keteraturan masyarakat dan mempengaruhi peradaban barat. Sementara pada zaman sekarang, kehidupan sosial berkembang menjadi lebih egalister dengan adanya prinsip demokrasi modern, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Perubahan sosial di dunia di bidang pendidikan. Pada masa Mesopotamia, pendidikan hanya untuk kalangan elit seperti juru tulis dan pejabat. Pada zaman Yunani kuno, pendidikan sudah mulai berkembang lebih luas, tidak hanya praktis tetapi juga melahirkan filsafat, seni, olahraga, sehingga lebih bisa dihargai. Zaman sekarang, pendidikan sudah menjadi hak semua orang. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan, dan dengan adanya teknologi yang mendapatkan akses pengetahuan lebih praktis. Selanjutnya, kita lanjut ke perubahan sosial globalisasi di bidang pemerintahan. Di sini kita berawal dari era Mesopotamia. Di era Mesopotamia, di sini terdapat nama itu raja dan juga imam. Lalu di sini juga terdapat nama itu hukum tertulis. Hukum tertulis ini ditulis dengan menggunakan tanah liat yang dibasahi, lalu diukir, lalu dikeringkan. Setelah itu, kita lanjut ke masa Mesir kuno. Di sini dipimpin oleh Firaun. Di sini konsep pemerintahan Firaun itu seperti konsep ideologi fasisme ataupun otoriter. Karena Firaun ini menggunakan kekuasaan absolut, di mana dia itu dianggap sebagai titisan dewa. Kita lanjut ke pemerintahan Yunani kuno. Di pemerintahan Yunani kuno sudah berkembang yang namanya itu pendidikan, demokrasi, dan juga filsafat di dalam ilmu politik. Setelah itu kita lanjut ke pemerintahan atau era Romawi kuno. Di sini jaraknya tidak begitu jauh dari Yunani kuno. Di Romawi kuno sudah dikenal dengan sistem republik atau yang akan berkembang seperti hukum-hukum sekarang. Contoh itu hukum sipil di masa itu. Selanjutnya kita akan lanjut ke era modern. Di era modern ini sudah lebih baik daripada era-era sebelumnya karena terdapat nama itu HAM, kesetaraan gender, seperti contohnya itu presiden kelima itu seorang perempuan. Lalu kita lanjut ke yang nama itu ada yang namanya demokrasi representatif, di mana di sini itu para rakyat bisa memilih perwakilan mereka.